Jajaran Komisi 4 DPRD Banjarmasin melakukan peninjauan bersama ke lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Tahfiz Miftah Firdausi di kawasan Jalan Belitung Laut, Banjarmasin Barat, besokan Kamis 6 November 2025. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin pun menyampaikan kondisi dapur pengelolaan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Tahfiz Miftah Firdausi dinilai masih jauh dari ideal. Kondisi dapur pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Tahfiz Miftah Firdausi dinilai masih jauh dari ideal. Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini, Wetakoni Prima TV di sela-sela melakukan peninjauan bersama jajaran Komisi 4 DPRD Banjarmasin ke lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Tahfiz Miftah Firdausi di kawasan Jalan Belitung Laut, Banjarmasin Barat, besokan Kamis 6 November 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas kasus dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah peserta didik SMP Negeri 33 Banjarmasin pada Oktober lalu. Dugaan awal mengarah pada makanan program makan bergizi gratis yang diproduksi dari dapur yayasan tersebut. Politisi dari Partai Gerindra ini menyatakan kondisi dapur nang sempit wan padat aktivitas berpotensi mempengaruhi kebersihan serta keamanan pangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar dapur MBG ke depan dapat memenuhi standar operasional yang lebih ketat. Muhammad Isnaini menyatakan pentingnya pengawasan internal wan pelatihan penjamah makanan agar setiap proses pengolahan berjalan aman sesuai ketentuan kesehatan warga. Karena program MBG adalah tanggung jawab moral pemerintah wan mitra pelaksana dalam menjaga kesehatan generasi muda. Melaksanakan kunjungan ke beberapa dapur di mana memang kita melihat ada perbedaan sih karena dapur satu dengan satu. Saya kira ke depan kita berharap bahwa pemenuhan dapur itu sendiri dari segi ruangan itu harusnya lebih leluasa sehingga tingkat orang berinteraksi itu juga memungkinkan orang tidak langsung ke ruangan makanannya, Pak. Kedua juga sirkulasi udara dan segala macam itu juga mempengaruhi. Semakin sempit, tentunya juga semakin lembab dan itu juga mempengaruhi dari kualitas makanan. Apalagi tadi kalau penyajiannya tadi seperti yang disampaikan Ibu Ketua Komisi 4 itu tidak sesuai aturan, misalnya jauh di atas jam yang ditoleransi berapa jam makanan itu harusnya sudah termakan, ini juga mempengaruhi sehingga kejadian-kejadian yang belakangan yang kemarin itu bisa diatasi secara lebih baik. Hingga kini operasional dapur SPPG Yayasan Tahfiz Miftah Firdausi masih dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium dari pihak kepolisian wan dinas terkait. Akibatnya lebih dari 3.000 peserta didik di 8 sekolah di Banjarmasin berhenti sementara menerima pasokan makanan bergizi gratis selama hampir sebulanan ini.